Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Jakarta. Sekarang ini saya sudah berada di depan stasiun Pasar Senen dan pada pagi hari ini saya akan menuju ke kota Surabaya. Naik salah satu kereta api yang menjadi kelas eksekutif termurah dari arah Jakarta menuju ke Surabaya, yaitu kereta api Dharma Wangsa. Nah, gimana untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa eksekutif hari ini? Tonton videonya sampai habis dan jangan di-skip. Suasana pagi hari ini di stasiun Pasar Senen udah cukup ramai, banyak penumpang berdatangan ya. Dan hari ini adalah hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. Untuk kota Jakarta cerah banget, langitnya biru. Dan ini bangunan utama stasiun Pasar Senen, di sana juga ada ruang tunggu. Terus ada loket stasiun di paling ujung dan juga customer service serta banyak sekali tenan penjual makanan. Ada juga minimarket. Jadi kalau mau belanja dulu bisa ke area sebelah sini ya teman-teman. Karena sekarang masih jam 7 lebih 13 menit, saya mau belanja dulu ya ke minimarket di sana. Jadi sepanjang jalur ini tuh benar-benar penjual semua teman-teman. Nah, ini nih untuk suasana di dalam stasiunnya ya teman-teman. Kereta api Dharma Wangsa nanti masuk di jalur nomor 1. Di sini udah ada face recognition ya teman-teman. Kereta api Dharma Wangsa masuk di jalur 1. Wah, alhamdulillah saya dapat single seat di belakang. Saya duduk di kereta eksekutif 2 ya, kursi nomor 1C. Kita masuk aja dulu ke dalam kereta buat nyimpen barang. Nah, ini dia kereta eksekutif 2. Lokomotif dinas pada kereta api Dharma Wangsa Express pagi hari ini adalah CC 2017803. C menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 ganda roda. Jadi ada 3 ganda roda di depan dan juga ada 3 ganda roda di belakang. Lalu 201 adalah lokomotif yang memiliki hidung kabin kotak seperti ini. 78 tahun pertama dinas di 1978. 03 nomor absen dan depo induk YK, rumahnya di Yogyakarta.
Sekarang saya mau share dulu sedikit seputar kereta api Dharma Wangsa yang saya ketahui. Nah, untuk dari asal-usul penamaan, diambil dari salah satu nama raja, yaitu Raja Dharma Wangsa. Dan untuk kereta api Dharma Wangsa mulai dioperasikan oleh PT KAI pada tanggal 2 Desember tahun 2019. Untuk kereta api Dharma Wangsa juga melayani rute perjalanan dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya full jalur utara. Nanti bakal lewat ke stasiun Cirebon Perujakan, Semarang Poncol, Bojonegoro, sampai dengan stasiun Surabaya Pasar Turi. Satu rangkaian itu terdapat dua kelas yang terdiri dari kereta kelas eksekutif dan juga kereta kelas ekonomi. Untuk kereta kelas eksekutifnya masih menggunakan armada mild steel dan harga tiketnya di kisaran Rp520.000 sampai dengan Rp570.000. Yang kedua ada layanan kereta kelas ekonomi menggunakan armada ekonomi New Generation modifikasi dengan kisaran harga tiket mulai dari Rp320.000 sampai dengan Rp370.000. Nah, untuk perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express juga bisa dibilang adalah kereta termurah dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya, dikala kereta api lain harga tiketnya udah di sekitaran 400 ribuan untuk kelas ekonomi dan kelas eksekutifnya sudah mencapai 600 ribuan. Dan kereta api Dharma Wangsa akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 8.10 waktu Indonesia Barat, menempuh perjalanan selama 11 jam lebih 28 menit, diperkirakan nanti akan tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 19.43 menit. Memang dari segi waktu tempuh, kereta api Dharma Wangsa ini cukup lama, karena nanti dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya akan disusul 4 kereta lainnya. Yang pertama akan disusul kereta api Argo Bromo Anggrek, lalu yang kedua ada disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga, yang ketiga ada disusul kereta api Gunung Jati, dan yang keempat ada kereta api Sembrani. Untuk susunan rangkaian kereta api Dharma Wangsa Express pada hari ini, dimulai paling depan ada lokomotif. Di belakang lokomotif ada kereta kelas eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutif 3. Di belakang eksekutif 3 terdapat kereta makan dan pembangkit. Di belakang kereta makan ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kereta ekonominya ini menggunakan armada New Generation, sudah menghadap arah laju kereta semua kursinya, dan ada 72 kapasitas tempat duduk. Jadi sebenarnya untuk rasa-rasa naik kereta api Dharma Wangsa di kelas eksekutif maupun juga di kelas ekonomi udah sama-sama nyaman. Bahkan dari harga tiket rasanya ekonomi itu lebih worth it, teman-teman. Pada perjalanan kereta api Dharma Wangsa Express, sekarang saya ambil eksekutif 2 dan mendapatkan kode armada K1098110BL. K1 adalah kode sarana untuk kereta kelas eksekutif, 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif, 98 tahun pertama dinas di 1998 dan 10 nomor absennya, serta BL adalah kepemilikan Depo Blitar. ACTS 380-220 itu merupakan tegangan dari pembangkit, BK adalah berat kosong 35.500 kg, dan MD adalah mulai dinas di tanggal 11 bulan 10 1998. Nah, dulunya K19810 ini sempat digunakan kereta api Argo Wilis, kereta favorit saya dari arah Bandung ke Surabaya. Terus BL juga menandakan kepemilikan Depo Blitar, karena armada kereta api Dharma Wangsa Express memiliki jadwal rolling rangkaian dengan kereta api berantas relasi Pasar Senen Blitar PP. Di atas ini juga terdapat sebuah kode trademark ya, menandakan bahwa sarana kereta api ini dapat dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam, 40 adalah berat maksimal 40 ton, dan 5 adalah tipe bugi atau roda K5. Antar sambungan tiap kereta masih menggunakan karet rubber seperti kereta api pada umumnya ya. Lalu di sana ada kopler sebagai sambungan utama, ada juga selang untuk pengereman, suplai angin. Di sini ada rantai yang besar sebagai pengaman tambahan, dan ada juga kabel-kabel untuk kelistrikan. Dan ini adalah peta rute dari kereta api Dharma Wangsa, akan berangkat dari stasiun Pasar Senen, lalu berhenti di stasiun Jatinegara, Bekasi, Karawang, Pegadaian Baru, Haurgelis, Cirebon Perujakan, Babakan, Tanjung,
Brebes, Tegal, Pekalongan, Weleri, Semarang Poncol, Ngrombo, Cepu, Bojonegoro, Babat, Lamongan, dan berakhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Pemberhentiannya lumayan banyak ya teman-teman. Tapi yang berhenti di Karawang itu hanya yang dari arah Pasar Senen. Kalau dari arah Surabaya tidak berhenti. Tepat sesuai dengan jadwal pukul 8:10 waktu Indonesia Barat, kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di kota Surabaya, stasiun Pasar Turi dalam keadaan selamat dan juga tepat waktu. Sejauh ini di kereta eksekutif 2 masih lengang banget, masih banyak kursi yang kosong. Mungkin nanti penumpang-penumpang akan naik di stasiun yang ada di depan. Biasanya penumpang kereta itu ramai juga di stasiun Jatinegara dan stasiun Bekasi. Nah, yang seru dari perjalanan kereta api Dharma Wangsa ini, nanti ada momen disusul oleh 4 kereta lainnya. Wow, sebenarnya dari segi kelas Dharma Wangsa itu campuran yang cukup tinggi ya, eksekutif, ekonomi, new generation. Tapi nanti lawannya kereta kelas tinggi semua teman-teman. Sekarang jam 18:19 masuk di stasiun Jatinegara. Di sana ada kereta api Gunung Jati ya teman-teman. Nah, Gunung Jati itu nanti bakal nyusul Dharma Wangsa di stasiun Tanjung kalau nggak salah. Padahal keretanya ini mau ke Gambir dulu, langsir lokomotif dibersihin setengah jam, udah masuk akal. Gunung Jati berangkat menuju Gambir, bakal dipersiapkan menjadi kereta api Gunung Jati dari arah Gambir tujuan ke Semarang ya teman-teman. Yang Gunung Jati pertama itu dari stasiun Cirebon. Ini adalah depo Cipinang, yaitu tempat penyimpanan sarana kereta api yang sedang tidak digunakan. Banyak sekali lokomotif-lokomotif yang sedang parkir dan juga banyak rangkaian kereta api. Selain Jakarta Kota ada depo Cipinang ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini ya untuk kereta api Dharma Wangsa Express di kelas eksekutif menggunakan armada mild steel atau kereta lawas, dan ini adalah kereta keluaran tahun 1998, berarti udah 28 tahunan ya teman-teman. Untuk dari segi desain interior yang saya suka dari kereta ini adalah kaca-kaca lebar ya, jadi view dari kursi itu keluar luas banget, macam kereta panoramik tapi versi light yang nggak ada sunroofnya. Dari segi fasilitas, memiliki 50 tempat duduk, sudah menghadap arah laju kereta semua. Di atas ini ada rak bagasi untuk nyimpan barang-barang penumpang, lalu ada tirai juga. Ini masih menggunakan tirai geser ya. Di sini ada gantungan untuk menggantung pakaian, plastik dan lain-lain. Lalu di bawahnya terdapat meja kecil untuk nyimpan cup, botol dan lain-lain. Ada juga 2 buah stop kontak untuk ngecas HP, tablet beserta laptop. Nah, dari segi legroom ini udah leluasa banget ya teman-teman. Bebas untuk selonjoran. Terus ada footrest juga di sini untuk pijakan kaki. Ketinggiannya bisa diatur sesuai dengan kenyamanan. Ada kantong kecil untuk nyimpan barang-barang kecil dan lain-lain. Lalu di sini terdapat tombol reclining yang apabila ditekan kursinya akan mundur ke mode rebahan. Dan di sini juga ada meja lipat kecil ya untuk makan ataupun juga bekerja menggunakan laptop. Tapi ini meja lipatnya udah agak sedikit miring teman-teman. Nggak tahu kenapa. Mungkin dikasih beban yang terlalu berat ya. Toilet pada kereta api Dharma Wangsa Express ini ada di 2 sisi ruangan ya. Ada sisi depan dan juga sisi belakang. Kita cek dulu di salah satu sisinya. Pintunya digeser, slotnya ada di sini. Nah, dari segi luas lumayan, udah cukup leluasa. Lalu fasilitasnya ada cermin yang gede banget. Di sini ada mini wastafel, airnya mengalir dengan normal. Ada tabung sabun, tempat tisu, tong sampah, ada gantungan untuk pakaian. Lalu di sini klosetnya sudah kloset duduk, ada tombol flush,
Ada juga bidet atau jet shower ya, mengalir dengan normal. Lalu ada pegangan dan juga ada pewangi ruangan. Tapi salah satu yang minus sekarang tuh teman-teman bisa lihat ada kaca yang cukup bening, ada yang kaca film tipis, dan sayangnya juga di sini kaca saya sedikit buram. Nah, beda kan? Yang sini tuh lebih buram dikit. Di atas ini lebih terang, lebih bening. Karena jalur dari arah Jatinegara menuju Bekasi ini udah di double track, yang artinya ada 2 set double track, jadi bisa lihat balapan kereta ya. Jalur di sana itu biasanya digunakan untuk KRL dan kereta-kereta jarak jauh, melintasnya di jalur yang ini teman-teman. Dear passengers, on behalf of PT Kereta Api Indonesia and the crew on duty, we would like to welcome you aboard the Dharma Wangsa Express train, which will take us to our final destination at Surabaya Pasar Turi Station. This journey taking about 11 hours 28 minutes. Penumpang kereta api Dharma Wangsa Express yang naik dari Bekasi lumayan rame ya. Di eksekutif 2 aja beberapa orang yang naik tuh. Harusnya 8:35 udah berangkat ya teman-teman. Tapi ini masih berhenti. Dan biasanya kalau Dharma Wangsa Express berangkat Bekasi udah telat, bisa jadi disusul Argo Bromo Anggreknya itu nanti di stasiun Cikarang, Dharma Wangsanya BLB. Harusnya kalau melintas langsung atau berhenti tanpa disusul biasanya masuk jalur lurus teman-teman. Ini sudah masuk jalur belok nih. Pukul 8:53 ya, memasuki stasiun Cikarang. Teman-teman bisa lihat ya, harusnya dari Bekasi langsung ke Karawang, nggak berhenti di Cikarang. Otomatis bakal BLB dulu nih keretanya. Satu fakta teman-teman, tadi keretanya baru bener-bener berhenti, saya baru buka pintu, terus tiba-tiba Argo Bromo Anggreknya udah kelihatan, udah ngebut dari arah sana. Wah, pantesan ya Dharma Wangsanya sering BLB di Cikarang ini, tunggu disusul Argo Bromo Anggrek, karena Argo Bromo Anggrek kereta nomor 1 yang nggak boleh pelan, harus ngebut terus. Kami informasikan saat ini kereta api Dharma Wangsa akan tiba dan berhenti di stasiun Karawang. Stasiun Karawang. Sekarang jam 9:13, kereta api Dharma Wangsa Express baru saja tiba di stasiun Karawang. Harusnya berhenti itu 9:03 sampai dengan 9:11 ya teman-teman. Tapi karena ada pergeseran susulan kereta api Argo Bromo Anggrek, jadi mengakibatkan Dharma Wangsanya agak sedikit terlambat. Di Karawang juga lumayan rame penumpang yang naik. Sekarang jam 9:38, ini udah beberapa menit, lebih dari 5 menit kayaknya, tertahan sebelum masuk stasiun Cikampek. Ada apaan ya? Kereta api Dharma Wangsa Express tertahan di stasiun Cikampek. Berhubung adanya antrian kereta api di depan kereta api Dharma Wangsa.
Atas nama manajemen PT Kereta Api, mohon maaf atas keterlambatan dan kurang nyamannya perjalanan Anda. Terima kasih. Di jalur 3 itu merah ya sinyalnya teman-teman. Tapi ini ada sinyal hijau. Oh, itu kereta api Pangandaran yang lewat dari Gambir tujuan Bandung ya, sampai dengan ke Banjar. Sekarang jam 9:52, berangkat lagi dari stasiun Cikampek ya. Mungkin taksiran keterlambatannya sekitar 20 menit gitu. Di stasiun Cikampek juga kereta api Dharma Wangsa akan berbelok ke kiri menuju arah lintas utara Cirebon Semarang, dan ada percabangan lainnya jalur ke arah kanan menuju ke arah Bandung Banjar Kroya. Sekarang persiapan masuk di stasiun Pegadaian Baru ya. Nah, harusnya di Pegadaian Baru ini berpindah penyusulan kereta api Dharma Wangsa oleh kereta api Argo Dwi Pangga. Penumpang yang naik dari stasiun Pegadaian lumayan ramai ya teman-teman, dan Pegadaian Baru ini masuk di wilayah Kabupaten Subang serta berbatasan juga dengan Kabupaten Indramayu. Seharusnya penyusulan kereta api Dharma Wangsa oleh kereta api Argo Dwi Pangga itu di stasiun Haurgelis. Tapi kan Dharma Wangsa memang lari 100, Argo Dwi Pangga lari 120. Dua-duanya telat. Mau nggak mau ya Argo Dwi Pangganya harus didahulukan. Karena kelasnya juga jauh lebih tinggi. Sekarang jam 10:32, berangkat lagi dari stasiun Pegadaian Baru. Terlambat setengah jam ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 10:43 ya. Kereta api Dharma Wangsa baru saja tiba di stasiun Haurgelis. Lumayan ada beberapa orang yang naik dari stasiun Haurgelis ini teman-teman. Nah, seharusnya pemberhentian Dharma Wangsa itu lama di stasiun Haurgelis, tapi karena udah telat, jadi keretanya bakal langsung berangkat lagi setelah naik penumpang. Harusnya berangkat Haurgelis itu pukul 10:29 ya. Terlambat sekitar 15 menitan nih, memangkas waktu keterlambatan di stasiun Haurgelis.
Sekarang jam 11 lebih 45 menit ya. Masuk stasiun Cirebon Perujakan lambat sekitar 10 menit. Yang ada di jalur sana ya, itu merupakan kereta api Gajah Wong, baru berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Padahal berangkat dari Pasar Senen itu selisihnya lumayan ya, 15 menitan. Terus Gajah Wong juga bisa lari 110 km per jam. Ketemu juga di stasiun Cirebon Perujakan. Gajah Wong juga kayaknya habis disusul Argo Dwi Pangga tuh. Nah, stasiun Cirebon Perujakan ini untuk pemberhentian kereta-kereta campuran dan juga full ekonomi ya. Dharma Wangsa Express memang dari dulu berhentinya di stasiun Cirebon Perujakan. Lalu di sini juga terdapat dua perpecahan jalur. Kereta api Dharma Wangsa Express bakal lurus ke sana, ke arah Semarang, dan ada percabangan lain ke kanan menuju ke arah Purwokerto Kroya. Berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan pukul 11 lebih 51 menit, lambat sekitaran 11 menit ya. Di saat kereta api lain sudah bisa melaju di atas angka 100 km per jam, tapi kereta api Dharma Wangsa Express ini masih tetap berjalan di angka 100 ya teman-teman. Mentok-mentoknya ya di angka 99, 100, tapi rata-rata jalannya di angka 95-an. Sekarang jam 12 lebih 10 menit ya, sudah tiba di stasiun Babakan. Stasiun Babakan ini menjadi salah satu stasiun yang ada di Kabupaten Cirebon ya teman-teman. Dan lumayan ada beberapa kereta api jarak jauh yang berhenti di stasiun ini. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 27 menit ya. Kereta api Dharma Wangsa baru saja tiba di stasiun Tanjung. Secara jadwal, kereta api Dharma Wangsa Express berhenti di stasiun Tanjung ini cukup lama, dari pukul 12 lebih 16 menit sampai dengan pukul 12 lebih 36 menit. Teman-teman nggak salah dengar, secara normal berhenti 20 menit karena jadwalnya disusul oleh kereta api Gunung Jati dari stasiun Gambir tujuan ke stasiun Semarang Tawang. Bisa jadi nanti juga kereta api Dharma Wangsa berangkat on time selama kereta api Gunung Jatinya tidak terlambat terlalu lama. Dan kalau Gunung Jatinya terlambat, nanti ya Dharma Wangsanya bisa jadi berangkat Tanjung terlambat juga. Pukul 12 lebih 42 menit berangkat lagi dari stasiun Tanjung, terlambat 6 menit doang ya.
Jadi karena memang kantong waktu kereta api Dharma Wangsa ini banyak, bisa memangkas keterlambatan yang semula berangkat Pegaden setengah jam, ini udah mengurangi keterlambatannya banyak banget. Harusnya nanti nyampe Semarang udah bisa on time. Sekarang waktu menunjukkan pukul 12 lebih 59 menit ya. Kereta api Dharma Wangsa Express yang saya naiki telah tiba di stasiun Brebes. Ini adalah ujung dari Daop 3 Cirebon, teman-teman. Dan nanti selanjutnya di stasiun Tegal sudah memasuki Daop 4 Semarang ya. Ini adalah pertemuan jalur dari arah Cirebon dan juga jalur dari arah Krupuk Selawi ya teman-teman. Bertemunya di stasiun Tegal. Sekarang jam 13 lebih 15 menit ya. Kereta api Dharma Wangsa Express memasuki stasiun Tegal. Ada keterlambatan sekitar 9 menit. Ini dia untuk stasiun Tegal ya teman-teman. Stasiun Tegal melayani banyak pemberhentian kereta api. Kereta api macam Sembrani yang full eksekutif, Pandalungan, masih berhenti di stasiun ini. Dan apabila perjalanan dari Tegal menuju Jakarta ataupun Surabaya, pilihannya rame banget ya.
Sekarang waktu menunjukkan pukul 14.00, kereta api Dharma Wangsa Express telah tiba di stasiun Pekalongan ya. Dan yang naik dari Pekalongan tadi rame juga teman-teman, terutama di kereta-kereta kelas ekonomi ya. Sama seperti dengan stasiun Tegal, untuk kereta api yang berangkat dari stasiun Pekalongan juga rame banget. Kereta api Argo Merbabu, Argo Sindoro, Argo Muria, Sembrani, Pandalungan masih berhenti di stasiun ini. Yang melintas langsung tuh hanyalah Argo Bromo Anggrek saja. Cuma berhenti sebentar ya teman-teman, udah mau berangkat lagi. Harusnya berangkat itu 13.59. Ini 14.02 bakal berangkat. Nah, setelah lepas dari stasiun Pekalongan menuju ke arah Semarang, nanti itu kereta akan lewat di stasiun Pelabuhan, yang dimana stasiun tersebut sangat berdekatan dengan pantai utara Jawa. Jadi setelah Pekalongan, teman-teman jangan sampai ketiduran, karena sekitaran 15 atau 20 menitan setelah berangkat Pekalongan, kita bisa melihat indahnya pesisir pantai utara Jawa yang lokasinya tepat di samping jalur kereta api. Kereta makan bergabung sama pembangkit ya, jadi berisik banget. Kita coba jajan-jajan dulu. Nah, jadi untuk kereta makannya ini hanya ada 2 meja yang berhadap-hadapan ya teman-teman. Gak jadi makan di sini karena penuh teman-teman. Nah, ini kereta eksekutif 3, mirip-mirip ya. Ini tuh kalau nggak salah armada kelas 102 gitu. Kelas 10230. Setelah keluar masuk, tutup lagi pintunya. Padahal udah bawa tumbler, tapi jadinya makan di sini aja. Sekarang jam 14 lebih 38 menit ya. Sudah tiba di stasiun Weleri
masuk di Kabupaten Kendal. Karena di kereta makan itu menu makanannya tinggal sisa nasi frozen dan juga menu-menu kuah kayak gini, jadi saya pilihnya pesan bakso enak aja ya teman-teman. Kurang lebih kayak gini, ada 3 butir bakso, ada mie dan juga ada tahu. Harganya Rp28.000. Lumayan sih buat ngemil-ngemil nih. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 15:13. Tiba di stasiun Semarang Poncol hanya lambat 1 menit saja teman-teman. Dari yang semula lambatnya 30 menit bisa ngejar on time di Semarang. Teman-teman bisa lihat ya, penumpang yang turun di stasiun Semarang Poncol rame banget. Tadi bahkan penumpang kereta eksekutif Dharma Wangsa banyak juga yang naik dari Semarang ke arah Surabaya. Mantap. Perjalanan kereta api Dharma Wangsa di stasiun Semarang Poncol memiliki jadwal kedatangan pukul 15:12 waktu Indonesia Barat dan berangkat lagi pukul 15:36 waktu Indonesia Barat. Teman-teman nggak salah dengar, berhenti di Semarang kurang lebih selama 24 menit karena kereta api Dharma Wangsa jadwalnya disusul oleh kereta api Sembrani dari Gambir tujuan ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah, Sembrani itu berangkat dari arah Jakarta sekitar jam 10:20. Berarti bedanya 2 jam dengan Dharma Wangsa. Tapi kekejar dong di Semarang. Bahkan nyampe Surabaya itu Dharma Wangsa lebih lambat sekitar 1 jam. Wow. Sekarang jam 15:36, berangkat dari stasiun Semarang Poncol on time. Sekarang jam 16:28 tepat ya. Tiba di stasiun Ngrombo dan bertemu dengan kereta api Airlangga dari Surabaya Pasar Turi tujuan Pasar Senen, dan juga ada kereta Kedung Sepur, kereta lokal dari Ngrombo ke Semarang Poncol. Penumpang kereta api Dharma Wangsa yang turun di stasiun Ngrombo lumayan ya, terutama di kereta kelas ekonominya. Stasiun Ngrombo di Grobogan ini unik banget. Di atasnya itu ada kayak balkon
Kalau jam-jam rame kayak sekarang ini tuh ada Erlangga, Kedung Sepur. Seru ya, bisa sambil lihat kereta di atas sana. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 17 lebih 31 menit. Kereta api Dharma Wangsa Express telah tiba di stasiun Cepu ya. Yang turun di stasiun Cepu juga lumayan teman-teman, terutama di kereta ekonominya. Pukul 18 lebih 13 menit sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Banyak yang turun ya teman-teman. Tadi juga saya lihat lumayan rame loh yang naik dari Bojonegoro ke Surabaya doang. Sekitar 1 jam ke depan, kereta api Dharma Wangsa Express yang saya naiki akan tiba di kota Surabaya, stasiun Pasar Turi. Dan sebelum itu, saya mau share dulu beberapa poin yang bisa jadi kesimpulan dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Dharma Wangsa Express adalah kereta api yang melayani rute dari kota Jakarta menuju ke kota Surabaya via jalur lintas utara dan melewati banyak kota seperti kota Cirebon, kota Pekalongan, kota Semarang, kota Bojonegoro, Lamongan, sampai dengan ke Surabaya Pasar Turi. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa Express ini dalam satu hari hanya ada satu keberangkatan saja. Keberangkatan pagi dari arah Jakarta menuju ke arah Surabaya sekitar jam 8 lebih 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau keberangkatan dari Surabaya menuju Jakarta di waktu malam hari jam 11 malam. Nah, untuk kereta api Dharma Wangsa Express juga memiliki 2 kelas layanan yang terdiri dari kereta kelas ekonomi menggunakan ekonomi New Generation modifikasi dengan harga tiket di kisaran Rp320.000 sampai dengan Rp370.000. Ada juga kereta kelas eksekutif dengan kisaran harga tiket Rp520.000 sampai dengan Rp570.000. Untuk armada kereta kelas eksekutif yang digunakan masih eksekutif model lawas ya teman-teman. Kereta Mile Steel angkatan tahun 1990-an. Dan saat ini saya dapatnya K19810. Dulunya kereta ini sempat digunakan oleh kereta api Argo Wilis juga. Nah, dari segi kenyamanan, overall kursinya nyaman. Ini sudah menggunakan kursi stainless steel generasi pertama. Lalu dari segi guncangan sebenarnya nggak begitu halus ya. Goncangan ke kanan ke kirinya cukup berasa, khasnya bugi K5. Dari segi peredam suara cukup oke untuk di bagian belakang. Dan dari segi pendingin ruangan selama di perjalanan, AC-nya pas-pas aja. Nggak bikin saya kepanasan dan juga nggak bikin kedinginan. Overall, kereta api Dharma Wangsa ini cukup recommended. Dari jam keberangkatannya cocok banget, nggak kepagian, nggak kesiangan, dan nyampe di Surabaya juga belum terlalu kemalaman. Tapi memang untuk kereta ini dari segi waktu tempuh cukup lama ya, sekitar 11 jam setengah kayak gitu. Apabila dibandingkan dengan kereta api lainnya, keberangkatan pagi dari arah Gambir seperti Argo Bromo Anggrek, Sembrani, waktu tempuhnya terpaut jauh banget. Tapi kereta api Dharma Wangsa juga menjadi kereta kelas eksekutif dengan harga tiket termurah di jalur Jakarta-Surabaya. Ya, mungkin itu aja teman-teman untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa Express ini. Cukup recommended buat kalian yang memang mau dari arah Jakarta ke Surabaya dengan jam keberangkatan enak dan juga kelasnya eksekutif, walaupun masih menggunakan armada yang lawas. Sekitar 1 jam ke depan akan tiba di kota Surabaya, jadi kita nikmati perjalanan 1 jam ke depan bersama kereta api Dharma Wangsa. Sekarang ini waktu menunjukkan pukul 19 lebih 7 menit ya. Kereta api Dharma Wangsa yang saya naiki sudah tiba di stasiun Lamongan. Ini merupakan pemberhentian terakhir
kereta api Dharma Wangsa sebelum tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Yang turun lumayan ya, ada beberapa orang. Tuh. Kalau yang naik sih kayaknya pegawai semua teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi Station. Sekarang jam 19:40, tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, lambat 2 menit ya teman-teman. Penumpang kereta api Dharma Wangsa Express yang turun di stasiun Surabaya Pasar Turi asli ya rame banget teman-teman, karena ini itu hari Jumat, weekend. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dari kota Jakarta selama kurang lebih 11 jam setengah perjalanan, sekarang saya sudah tiba di kota Surabaya, stasiun Pasar Turi. Itu saja barusan untuk perjalanan naik kereta api Dharma Wangsa Express, kereta eksekutif termurah dari Jakarta ke Surabaya di waktu pagi hari. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.